Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Mulia Alsanti. Kali ini aku akan menjelaskan tentang 10 tahap menjadi pegawai bank. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalian harus like, komen, dan subscribe video ini terlebih dahulu. Nyalain juga ya notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari aku. Langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan videonya. Ada beberapa alasan mengapa banyak orang ingin menjadi pegawai perbankan. Yang pertama, gaji karyawan perbankan lebih besar daripada pegawai di sektor lainnya. Karir yang cepat. Bank menerima semua jurusan. Banyak lowongan pekerjaan di bank. Dapat menjadi kebanggaan pribadi. Bekerja di bank tidak membutuhkan uang untuk lulus. Selanjutnya, dapat digunakan untuk mengisi kekosongan waktu sebelum tes CPNS. Berikutnya, dapat ditempatkan di area dekat rumah. Selanjutnya, bekerja di tempat atau ruangan yang nyaman. Berikutnya, bekerja hanya 5 hari. Dan yang terakhir, waktu kerja perbankan tidak molor. Ada 10 tahapan yang harus kamu lakukan jika kamu ingin menjadi pegawai perbankan. Tahap 1, yaitu tahap seleksi administrasi. Ini merupakan tahap pertama dari tiap perekrutan di bank. Tahap seleksi administrasi perusahaan bank biasanya sama saja. Kamu hanya perlu mengumpulkan beberapa kelengkapan data, seperti surat lamaran, daftar riwayat hidup, pas foto, fotokopi ijazah, fotokopi identitas diri, dan fotokopi transkrip nilai. Perhatikan apakah seleksi administrasi nanti bersifat online atau tidak. Agar CV online kamu menarik rekruter, pastikan kamu mencantumkan keunggulan dirimu yang membuat pembacanya merasa kamu itu worth it. Kamu juga bisa belajar kata-kata yang menarik untuk CV online di internet. Tahap kedua, yaitu tahap tes uji kompetensi. Pada tahap ini akan mengingatkanmu ketika ujian sekolah dulu. Kadang-kadang, tahap seleksi ini juga dibarengi dengan tes TOEFL. Tes kompetensi biasanya berkaitan dengan pengetahuan umum atau pengetahuan spesifikmu. Misalnya, lulusan jurusan ilmu komunikasi akan mendapatkan soal-soal terkait ilmu komunikasi. Kadang, tes ini juga dibarengi dengan bahasa Inggris seperti tes TOEFL bagi sejumlah bank ternama. Tahap ketiga, yaitu tahap psikotes, di mana mereka akan mengukur kemampuan intelijensi kamu. Psikotes sendiri bisa dipelajari dan ilmunya sama. Tahap keempat adalah tahap tes aptitude. Beberapa bank ada yang tidak puas berbekal psikotes saja. Ada tes aptitude yang menurut mereka lebih rinci, sehingga dapat memberi gambaran tentang job seeker. Tes aptitude cukup berbeda dengan psikotes pada umumnya, karena kamu akan dihadapkan dengan situasi kerja. Dalam menjawab tes ini, kamu disarankan untuk tidak mengada-ngada, karena pertanyaan-pertanyaan pada tes aptitude tidak hanya menggunakan logika, melainkan juga menggunakan hati.
Tahap yang kelima adalah FGD atau Focus Group Discussion. FGD ini akan menjadi simulasi bagaimana kamu menghadapi masalah dalam dunia kerja. Pada tahap ini juga, kamu akan diuji bagaimana kamu bisa membuahkan solusi. FGD sebagai salah satu tahap rekrutmen. Jika kamu melamar bekerja di Bank BCA lewat jalur BEP/DP, tahap inilah yang kelak akan kamu lewati. Tahap keenam adalah tahap interview HRD atau Human Resources Development, bagian personalia atau bagian sumber daya manusia. Hal yang banyak digali dalam wawancara ini adalah seputar CV dan mengenal karakter job seeker. Lewat tahap ini pula, HRD bisa memulai menilai apakah kamu cocok dengan budaya kerja di perusahaan bank tersebut. Tahap ketujuh adalah tahap interview user. Tahap ini adalah lanjutan dari interview HRD, di mana kemampuan teknismu akan digali sebesar-besarnya. Tahap ke-8 adalah tes kesehatan, di mana hal ini dapat diketahui dengan BMI atau Body Mass Index, di mana berat tubuh seseorang tidak proporsional dengan tinggi badannya. Tidak hanya tinggi dan berat badan saja, namun ada pula didapati mengidap darah tinggi, kolesterol, dan diabetes di masa muda. Semua itu karena pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Tes ke-9 adalah tes psikiater atau tes kejiwaan yang berfungsi untuk memantau aspek kesehatan mental seseorang. Tetapi tidak semua bank mengadakan tes ini, hanya bank-bank tertentu saja, khususnya bank sentral. Tahap terakhir adalah pelatihan. Bukan berarti apabila kamu telah berhasil melalui tahap-tahap sebelumnya, kamu akan langsung diterima oleh bank tersebut. Tetapi, kamu harus mengikuti program pelatihan dari bank tersebut. Selain pelatihan, ada juga yang disebut dengan kontrak kerja atau magang. Pada saat itulah kinerja kamu akan dinilai. Masing-masing bank berbeda waktunya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Kesimpulannya adalah, lewat tahap-tahap tersebut, kamu akan dilatih kurang lebih selama 1 tahun agar menjadi pemimpin. Sambil dilatih, kamu akan tetap difasilitasi dan diberi gaji. Namun, kamu tidak boleh mengundurkan diri di tengah jalan. Jika dalam 1 tahun tersebut kamu dinyatakan lolos, barulah kamu resmi disebut karyawan. Lantas, kamu juga dapat menempati posisi menjadi manajer di bank pusat atau cabang. Prosesnya memang susah, tapi endingnya manis bukan? Sekian video hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyebutan saya tadi, saya mohon maaf. Thanks for watching. Oh iya, jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Nyalain juga notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video dari aku. Share juga ya video ini sebanyak-banyaknya agar menjadi bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.